السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. Baik ya ikhwah dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Syurutus Shalah. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya nikmat menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Perlu kita ketahui bersama para ikhwan dan akhwat semua, fisik kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing memiliki makanan, memiliki minuman dan nutrisi untuk bisa hidup. Pada diri manusia ada dua sisi. Ada sisi rohani dan ada sisi jasmani. Perhatikan. Sisi rohani, sisi jasmani, sebagaimana yang kita ketahui bersama, membutuhkan makanan, nasi, lauk pauk, sayur mayur, butuh ikan, butuh air untuk bisa hidup, dan suplemen-suplemen tambahan, gizi, vitamin dan seterusnya. Adapun sisi rohani, ini juga sisi rohani butuh makanan, sebagaimana sisi fisik kita butuh makanan untuk bisa hidup. Makanan rohani adalah ilmu. Makanya orang yang tidak pernah belajar ilmu agama, hatinya mati, rohaninya mati. Walaupun kita secara kasat mata kita lihat dia berjalan di muka bumi ini, mondar-mandir kerja, cari nafkah, namun dia disebut dengan bangkai yang berjalan. Kenapa? Karena rohnya mati, tidak makan. Makanya para ulama, di antara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, an-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia itu membutuhkan ilmu lebih dari kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Lebih dari kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Artinya difahami dari perkataan Imam Ahmad ini, manusia itu butuh makanan dari sisi rohaninya untuk bisa hidup. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka para ikhwan akhwat siapa saja yang di luar sana atau di dalam sini pondok yang mengupayakan dirinya menghadiri majelis, mendengarkan kajian, tausiah, mempelajari ilmu agama,
Karena dengan itu hati bisa hidup. Kalau tidak akan mati gersang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita umat Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena di dalam Jumat itu ada khutbah. Khutbah apa? Isinya nasihat. Walaupun dalam sepekan sekali. Harus ada nasihat, peringatan, arahan, ajakan untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan akhirat, mengingatkan tentang kebesaran Allah, mengingatkan tentang bahwasanya perbuatannya akan dibalas di akhirat kelak. Itu semua kita dengarkan di khutbah-khutbah setiap Jumat. Itu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menghadiri sholat Jumat, karena di dalamnya termasuk di antaranya ada nasihat, ada tausiah. Dan kita orang yang sudah faham agama, sudah sadar akan kebutuhan kita terhadap agama, tidak mencukupkan diri kita dengan sekedar mendengar khutbah Jumat atau ceramah-ceramah umum, tabligh akbar. Tapi kita tambah dengan mendatangi, menghadiri majelis-majelis yang diadakan setiap pekan, setiap hari di tempat-tempat terdekat kita. Yang demikian itu agar hati kita ini bisa hidup, bisa sehat. Hidup saja alhamdulillah, sehat lebih bagus. Karena kehidupan hati itu ada dua macam. Ada yang hidup saja tapi terlunta-lunta, ada yang hidup sehat. Yang kita inginkan hati kita ini bukan sekedar hidup tapi sehat. Maka kita tambah dengan banyak mendengarkan arahan, nasihat, tausiah, kajian-kajian supaya hati hidup. Tapi mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa perkara yang bisa merusak hati itu? Ketika ilmu masuk, maka penyakit itu akan hilang, akan sembuh dari hati kita. Apa yang kita upayakan untuk bisa sembuh atau hilang atau sesuatu yang akan merusak hati kita? Yang merusak hati rohani kita ada dua. Yang pertama syubhat, yang kedua apa? Syahwat. Ini dua penyakit yang berbahaya. Syubhat dan syahwat. Syubhat berkaitan dengan pemikiran, keyakinan. Syahwat berkaitan dengan keinginan, nafsu. Dengan ilmu maka syubhat akan terkikis. Karena syubhat ini ujung-ujungnya adalah ragu, membuat orang ragu dari agama Islam. Ragu ujung-ujungnya kafir, tersesat atau kafir. Kalau syahwat ujung-ujungnya fasik. Fasik, senang melakukan dosa, senang maksiat, senang mencuri, senang berzina, senang merokok, nonton film porno. Ini syahwat, penyakit. Orang yang senang dengan melakukan dosa ini berarti dia terjangkit penyakit apa? Syahwat. Ngintip misalnya, yang tidak halal. Ngintip yang halal bisa Ustaz? Ya bisa. Ngintip istri sendiri boleh. Kalau istri orang lain haram. Jadi syubhat dan syahwat ini penyakit yang berbahaya. Kalau syubhat berkaitan dengan pemikiran, kalau sudah kena syubhat dia akan jadi orang yang tersesat, menyimpang, ragu dengan kebenaran, ujung-ujungnya kufur, kafir, keluar dari Islam. Perhatikan,
pabrik. Syahwat ini seperti hewan sudah, nafsu. Pokoknya apa yang ingin dia lakukan, dilakukan. Ingin dia mencuri, berdusta, mengambil hak orang lain, menipu dan seterusnya. Korupsi dan seterusnya, ini syahwat. Nah, ilmu yang kita pelajari untuk mengikis, mengobati dua penyakit ini, menghilangkan syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat, dua penyakit ini yang akan merusak rohani seseorang. Perhatikan, jangan ngobrol sendiri. Perhatikan. Taib ikhwan, mungkin ada di antara ikhwan, taib saya selipkan nasihat, yang tidak suka ketika gurunya menegur murid-muridnya yang melakukan kesalahan di majelis. Ini kalau saya perhatikan termasuk guru yang tidak amanah. Karena guru bukan hanya sekedar bagaimana dia materi dia sampaikan, bagaimana bisa saya ini ceramah, saya nyampaikan, enggak. Tapi bagaimana dia mendidik murid-muridnya kalau melakukan kesalahan di majelis, dia tegur. Tegur, ngobrol, tegur. Perhatikan. Kita tidak terlalu fokus kita bagaimana santri yang ada di pondok sini bisa terdidik, bisa menjadi orang yang beradab. Bukan cuma hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi beradab. Dimulai dari majelis. Majelis ini kalian terdidik bagus, duduknya bagus, mendengar bagus, insya Allah akan merembet pada akhlak-akhlak yang lainnya. Makanya saya tidak biarkan kalian, saya sering tegur. Dijaga duduknya, terus jangan ngobrol dengan teman-temannya, supaya ilmu kalian berkah. Siapapun guru kalian seperti itu. Tapi kadang ada guru yang tidak terlalu perhatian dengan itu. Yang penting saya ngasih materi. Ini kurang bagus. Taib. Kalian beruntung ada guru-guru yang masih menegur kalian ketika melakukan kesalahan di majelis. Taib, kita lanjutkan. Jadi penyakit ini harus kita sembuhkan dengan ilmu, syubhat dan syahwat. Makanya kalau kita terus belajar akan terkikis syubhat yang ada di kepala, kesesatan demi kesesatan. Karena kita ini tidak bisa kita mengaku bahwasanya kita ini sudah 100% di atas kebenaran. 100% di atas kebenaran. Tidak bisa, tetap ada kesesatan, sedikit atau banyak. Seiring dengan perjalanan kita waktu belajar di zaman dahulu, sebelum kita mengenal manhaj salaf. Nah, itu yang akan kita kikis dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, belajar akidah, fikih, hadis, tafsir, sirah nabawiyah dan seterusnya, supaya terkikis tadi kesesatan. Kalau kesesatan ini terkikis, akan terbuka pintu yang namanya keyakinan, hilang ragu, yakin muncul. Yakin kita. Kemudian juga akan terkikis syahwat. Kita akan senang berbuat kebaikan dan akan benci berbuat keburukan. Dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari terus menerus ini. Itu buahnya ya ikhwan. Coba antum perhatikan. Ketika belum belajar ilmu agama, mau halal mau haram sapu. Tidak peduli, yang penting dapat poin, dapat untung. Enggak. Tapi alhamdulillah dengan Allah beri hidayah, kita ini senang dengan kebaikan, datang di majelis dengar pengarahan ilmu, alhamdulillah terbuka semua. Ini sudah ada manfaatnya. Bersyukur, kita syukuri kepada Allah, ini sebagai suatu nikmat yang besar, yang dimana saudara-saudara kita yang lainnya belum dapat nikmat yang besar ini.
masih bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam kesyirikan, ada yang maksiat terus menerus, kerjanya mikir dunia, ada kerjanya mikir dosa terus, artinya mikir dosa ini senang berbuat dosa, tidak suka berbuat kebaikan. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Pelajaran kita yaitu sampai di mana? Alhamdulillah selesai rukun sholat, ya kan? Ada berapa rukun sholat? Antum kan? Rukun sholat berapa? 18? 14, Masya Allah. Murojaah berarti ya. Syarat sah sholat berapa? 9. Rukun sholat 14. Bisa disebut? Ayo, murojaah. Rukun sholat yang 14. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Yang kedua, takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar awal sholat. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang keempat, ruku. Iya. Yang keempat ruku. Ayo, siapa yang masih ingat? Yang keempat ruku. Yang kelima, bangkit dari ruku. Yang kelima, bangkit dari ruku. Yang keenam, sujud di atas anggota tubuh yang 7. Apa itu yang 7? Jidat dan hidung 1, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. 7 semua. Semuanya harus menempel di lantai. Kalau ada yang terangkat tidak sah. Ingat, hidungnya antum juga harus kena di lantai saat sujud. Kemudian yang ketujuh apa? I'tidal, bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Rukun yang ke-7. Kemudian rukun ke-8, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-9, tumakninah di antara rukun. Jadi rukun yang tadi itu harus tumakninah kita di situ. Kalau tidak sampai tumakninah tidak sah. Misalnya waktu dia ruku belum sempurna, langsung dia berdiri dari ruku, bangkit dari ruku, maka tidak sah rukunya. Begitu juga sujud. Belum sempurna sujud, langsung bangkit dari sujud, tidak sah. Pemandangan ini bisa kita lihat di saat bulan Ramadan. Di masjid-masjid yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah itu, yang laju-laju itu tidak tumakninah itu. Belum sempurna rukuknya langsung bangkit, belum sempurna sujudnya bangkit, belum sempurna berdiri bahkan langsung sujud lagi. Tidak tumakninah, ini tidak sah. Kemudian rukun yang ke-10 apa? Tertib. Berdiri dulu baru ruku, bangkit dari ruku, baru sujud, bangkit dari sujud, tertib. Kemudian yang ke-11, tasyahud akhir. Yang ke-12, duduknya, duduk tasyahud akhir. Jadi duduknya tasyahud akhir itu rukun juga, rukun tersendiri dari bacaan tasyahud akhir, at-tahiyatu dan seterusnya. Kemudian yang ke-13, membaca sholawat. Di mana dibaca sholawat ini?
di tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kemudian 14 membaca 2 salam. Membaca 2 salam. Nah, itu rukun. Harus diketahui. Nah, apa manfaat kita mengetahui rukun yang 14 ini? Nanti kalau terjadi kesalahan di dalam sholat, dari sini kita apa yang harus kita lakukan? Ada rinciannya. Misalnya ketika sholat lupa rukuk, setelah dia membaca surat Al-Fatihah langsung sujud. Namanya manusia kadang lupa. Setelah sujud dia bangkit dari sujud, sujud lagi. Nah, apa yang dia lakukan ketika dia ingat saat dia ketika sujud? Tadi saya ternyata belum rukuk. Nah, apakah gugur rukuknya atau dia harus lakukan lagi? Kaidah kita kalau rukun tidak gugur. Rukun itu lupa sengaja tidak gugur. Walaupun lupa tidak gugur. Berarti kalau kita ingat saat rukuk, saat sujud, kita harus bangkit lagi untuk rukuk. Kita harus bangkit lagi untuk misalnya dia berdiri setelah baca surat, menghayal mungkin langsung sujud. Pas sementara sujud dia bangkit dari sujud lagi. Setelah itu sujud yang kedua. Misalnya di sujud yang kedua teringat, saya belum rukuk tadi. Langsung berdiri dia. Berdiri terus rukuk. Berdiri, ambil posisi berdiri baru Allahu Akbar rukuk. Setelah rukuk bangkit dari rukuk, kemudian sujud seperti biasa, lanjutkan. Begitu. Wajib sujud sahwi. Itu kalau rukun. Tapi kalau yang wajib nanti beliau akan sebutkan perkara yang wajib ada berapa. Yang wajib kalau lupa gugur. Contohnya yang wajib apa kemarin? Tasyahud awal. Tasyahud awal perkara wajib, bukan rukun. Makanya kalau orang lupa tasyahud awal, begitu di rakaat yang kedua harusnya dia tasyahud awal, ini dia langsung berdiri. Pas dia tegak berdiri sudah baca surat lupa, astagfirullah belum tasyahud awal saya. Apa dia harus tasyahud awal? Tidak. Tasyahud awalnya gugur. Tapi dia harus tutupi dengan sujud sahwi. Jadi ini bedanya rukun dengan perkara yang wajib di dalam sholat. Rukun lebih ditekankan kewajibannya, kalau wajib lebih di bawah sedikit. Makanya ketika lupa yang wajib ini menjadi gugur, yang rukun tidak. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang masing-masing rukun yang 14 ini. Ar-ruknul awwalu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, rukun yang pertama al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri jika mampu pada sholat yang wajib. Berdiri jika mampu pada sholat yang wajib. Pada sholat sunnah tidak rukun, tidak wajib berdiri. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam surat apa ini? Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah, 'alas salawat, salat-salat. Jagalah seluruh salat-salat kalian. Was salatil wusta, dan salat wusta. Salat asar. Sebagian ulama menafsirkan sholat wusta yang dimaksud di sini sholat asar, termasuk sholat utama. Jadi sholat yang paling utama dari yang 5 itu subuh dengan asar. Makanya para malaikat akan turun
bersamaan pada waktu subuh dengan asar. Bersemangat ya ikhwan. Asar itu di waktu asar malaikat semua berkumpul, malaikat malam dengan siang berkumpul menjadi satu. Begitu juga pada saat subuh, malaikat siang dan malam berkumpul jadi satu turun pada saat itu. Berbeda dengan waktu zuhur, waktu apalagi maghrib dengan isya. Wa qumu lillahi qanitin. Qumu berdirilah kalian. Lillahi untuk Allah qanitin dalam keadaan khusyuk. Wa qumu syahidnya dalam ayat ini yaitu qumu berdirilah kalian. Perintah untuk berdiri. Ini dalilnya. Kemudian atsani yang kedua, rukun yang kedua. Alhamdulillah selesai kita tahu dalilnya, dalil tentang wajibnya berdiri pada solat. Wajibnya berdiri pada solat. Yang dimaksud sini solat wajib. Atsani yang kedua takbiratul ihram. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Wa dalilu haditsu tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Dalilnya adalah hadis tahrimuhat takbir. Tahrimnya adalah takbir, yaitu perkara yang dilarang adalah takbir. Maksudnya untuk memulai sholat itu masuknya setelah itu dilarang melakukan sesuatu yaitu dengan takbir. Wa tahliluha dan pelepasannya taslim adalah dengan salam. Melakukan salam sudah bebas melakukan apa saja. Nah ini dalilnya rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Rasulullah SAW mengatakan pembukaan untuk memasuki sholat adalah dengan takbir yaitu takbiratul ihram. Wa ba'daha al-istiftahu. Setelahnya membaca istiftah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan perkara tambahan dari yang rukun. Dan ini bukan rukun, yaitu setelah takbiratul ihram tadi ada perkara sunnah yang dilakukan, yaitu apa? Wa ba'daha al-istiftah. Membaca istiftah. Wa huwa sunnatun, hukumnya sunnah. Doa istiftah. Apa itu doa istiftah? Kata beliau, qaulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu doa istiftah. Boleh membaca doa istiftah yang lain, namun yang afdal ini, lafaz ini. Ini dipilih oleh Imam Ahmad. Karena riwayatnya paling sahih ini, hadis ini daripada hadis yang lain, daripada riwayat bacaan istiftah yang lain. Wajah tu wajah dan seterusnya. Dan yang paling sahih riwayatnya ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pendek sekali doa istiftah. Wa makna subhanakallahumma ay unazzihuka tanzihal la'iqa bijalalik. Jadi makna dari subhanallah, subhanakallahumma, yaitu unazzihuka tanzihal la'iq bijalalik. Aku mensucikanmu ya Allah dengan pensucian yang layak bagimu. Pensucian yang layak. Layak bijalalik dengan kemuliaan. Jadi tasbih subhana itu artinya mensucikan Allah dengan pensucian yang layak. Suci dari segala kekurangan. Dan suci dari
ada yang serupa dengan Allah dalam kesempurnaan. Wa bihamdika, kemudian beliau ingin menjelaskan makna dari istiftah tadi, doa istiftah. Wa bihamdika ay thana'an 'alaik. Ay thana'an 'alaik. Aku memujimu. Wa bihamdika, dalam keadaan memujimu. Jadi tasbih mensucikan, bihamdika memuji. Setelah mensucikan, memuji. Artinya mensucikan harus dibarengi dengan memuji. Wa tabarakasmuka ay al barakatu tunalu bidzikrika. Tabarakasmuka artinya maha suci namamu. Subhanallah. Kalau kita lihat ya ikhwan dan akhwat semua yang dirahmati Allah, seluruh lafaz-lafaz, hampir seluruh lafaz-lafaz zikir itu isinya pujian untuk Allah. Pujian mensucikan Allah, pujian memuji Allah dengan kebaikannya, kesempurnaannya, keagungannya. Itu isi-isi tasbih, isi zikir yang kita baca. Karena memang seperti itu, Allah itu suka dengan pujian. Nah, ini rahasia mengapa isi zikir itu memuji Allah, karena Allah itu suka dengan pujian. Semakin banyak kita berzikir, artinya semakin banyak kita memuji Allah. Allah semakin suka. Puji Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, antum puji, kalau dia suka pujian itu adalah kerendahan, kehinaan. Pertanyaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala suka dengan pujian itu kelayakan, layak. Karena Allah Maha sempurna. Suka dengan pujian ya layak Allah Subhanahu wa taala karena Allah sempurna. Tapi kalau kita suka dengan pujian, nah ini bahaya. Makhluk yang lemah, banyak kekurangan, suka dengan pujian. Jadi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia mengapa isi-isi zikir itu pujian untuk Allah, karena Allah itu suka dengan pujian. Di dalam salat tujuannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah Maha besar. Dengan ucapan itu Allah suka kita. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Setelah itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan kepada Allah. Setelah itu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah coba lihat isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Memohon, meminta kepada Allah. Semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu zat yang suka pujian. Makanya nama Allah Hamid. Termasuk nama Allah Asmaul Husna Hamid. Hamid itu terpuji. Termasuk maknanya suka dengan pujian. Allah suka dengan pujian. Allah suka dengan pujian. Suka dia dipuji. Karena dia raja yang sempurna, yang agung. Jelas. Dia suka dengan pujian. Dan itu sifat kesempurnaan, bukan sifat kekurangan. Jadi wa tabarakasmuk artinya maha suci namamu. Maksudnya ditafsirkan oleh beliau di sini, al barakatu tunalu bi dzikrika. Keberkahan itu diperoleh dengan menyebut namamu. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, di situ ada berkah. Makanya disyariatkan ketika memulai kebaikan, perbuatan yang baik dengan menyebut bismillah. Menyertakan Allah, bismillah, agar diberkahi perbuatan kita. Wa ta'ala jadduk ay jallat 'azamatuka. Wa ta'ala jadduk artinya jallat 'azamatuka, maha mulia keagunganmu. Subhanallah. Wala ilaha ghairuk,
Ai la ma'budu fil ardi wala fis sama' bihaqqin siwaka ya Allah. Wala ilaha ghairuk, tidak ada yang berhak disembah di bumi maupun di langit dengan benar kecuali Engkau. Subhanallah. Tidak ada yang berhak disembah, diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari doa istiftah. Tidak memakan berapa menit dihafalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sudah. Doa istiftah paling afdal menurut Imam Ahmad. Boleh kalau ada baca doa istiftah yang lain boleh. Tapi yang afdal yang tadi. Karena isinya murni pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membaca istiftah, ta'awud. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya tidak diganggu oleh setan. Setan itu paling suka orang ketika sholat. Paling suka dia ganggu daripada ibadah yang lain. Lebih bersemangat dia mengganggu orang sholat daripada orang sedang berzikir, sedang duduk di majelis, sedang berinfak, sedang ibadah-ibadah yang lain. Dia lebih senang mengganggu orang sholat supaya tidak khusyuk. Ya, disebutkan dalam riwayat Muslim, setan itu ketika azan dikumandangkan dia lari. Disebutkan dalam riwayat walahu durat, lari sampai terkentut-kentut setan itu ketika azan dikumandangkan. Namun setelah azan dikumandangkan dia datang lagi. Pas seseorang sholat datang dia mengganggu. Disebutkan dalam riwayat Muslim, setan itu ketika orang sholat dia datang mengganggu, membisikkan uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Lihat saja orang kalau di dalam sholat, sebelum sholat belum ada yang diingat. Begitu sholat sudah ingat kunci motor, kunci mobil, ingat jualan, ingat pelajaran macam-macam. Itu setan itu. Paling suka dia, semangat itu setan untuk mengganggu kita di dalam sholat. Kenapa? Karena dia paling tidak suka kita itu sholat. Sedih itu setan kalau kita itu khusyuk di dalam sholat. Makanya jihad paling besar, termasuk jihad paling besar, jihad melawan hawa nafsu paling besar. Ketika seorang melawan hawa nafsunya, bagaimana dia bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kalau dia bisa raih itu khusyuk dari awal sampai akhir, merdeka dia, menang dia melawan setan. Setan paling tidak suka orang berbuat kebaikan, dan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kebaikan amalan soleh, amalan soleh paling tinggi sholat 5 waktu, sholat. Makanya setan paling tidak suka orang sholat, paling benci dia, sedih itu setan. Nah, kita diperintah oleh Allah melakukan sesuatu yang membuat setan sedih. Makanya kalau orang menguap, setan itu ketawa. Menguap, mulutnya terbuka, setan itu tertawa. Senang setan. Nah, kita lawan dengan apa? Kalau kita mau menguap, ditutup mulutnya, jangan dibuka, dibiarkan ternganga-nganga. Nanti masuk lalat, tahu rasa. Ditutup supaya setannya tidak tertawa, senang. Kita lakukan sesuatu yang membuat setan itu marah. Di antaranya kita khusyuk di dalam sholat supaya setan sedih, marah, biar dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa makna a'udzu wa altaji wa a'tasimu bika ya Allah minasyaiton. Makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah minasyaiton, dari setan ar-rajim. Rajim
al-matrud yang terlempar, al-mub'ad yang terjauhkan, an rahmatillah dari rahmat Allah. Itu makna dari rajim. Jadi rajim artinya minasyaitonir rajim, setan yang rajim. Rajim artinya al-matrud an rahmatillah, yang jauh dari rahmat Allah, yang terusir dari rahmat Allah. Laknat namanya. Laknat itu terusir dari rahmat Allah. La yadurruni fi dini wala dunyaya, tidak akan memudaratkan kepadaku dalam agamaku dan dalam duniaku dan pada duniaku. Itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah suka. Jadi ketika kita membaca doa ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam salat sebelum membaca surat Al-Fatihah, Allah itu suka kepada kita. Ingat itu. Dan setan tidak suka. Marah dia, kasih biar. Wa qiraatul Fatihati ruknun fi kulli rakatin kama fi hadits la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi wa hiya ummul Quran. Kemudian rukun yang berikutnya membaca surat Al-Fatihah. Dia termasuk rukun di setiap rakaat. Jadi tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Jadi di setiap rakaat harus ada surat Al-Fatihah. Kama fi hadits la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam riwayat Bukhari ini, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya orang yang tidak baca surat Al-Fatihah di setiap rukun, setiap rakaat tidak sah solat. Baik ya ikhwan. Kita baca pertanyaan. Afad Ustaz, bagaimana jika di saat sujud kita tidak sadar membaca doa ruku dan setelah itu kita sadar dan mengganti doanya dengan doa sujud di saat sujud itu juga, apakah ini harus sujud sahwi? Tidak harus sujud sahwi. Sementara sujud dia baca subhana rabbiyal azim, tapi setelah itu sadar, astagfirullah, baru dia baca subhana rabbiyal a'la. Wajib sujud sahwi? Tidak wajib. Karena dia sempat membaca subhana rabbiyal a'la. Kecuali dia tidak baca subhana rabbiyal a'la, baru dia wajib sujud sahwi. Begitu juga sementara ruku, subhana rabbiyal a'la. Bacaan sujud dia baca di ruku. Kalau dia sempat membaca subhana rabbiyal azim di ketika sujud, maka tidak wajib sujud sahwi. Yang jadi masalah dia tidak sempat. Ingatnya nanti setelah bangkit dari ruku. Seperti itu wajib dia sujud sahwi. Misalnya sementara dia ruku, Allahu Akbar. Di ruku dia baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamid. Setelah bangkit baru teringat, astagfirullah, saya di ruku tadi tidak baca subhana rabbiyal azim. Wajib sujud sahwi. Tapi waktu di saat sujud dia ingat, dia baca subhana rabbiyal azim, tidak wajib sujud sahwi. Demikian. Yang penting sempat di saat ruku atau sujud itu dia dapatkan bacaan di situ. Dia sempat baca. Kalau dia tidak sempat baca, itu yang jadi masalah. Baik, demikian ya ikhwah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di majelis yang sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.